Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, para jemaah, kita lanjutkan kajian rutinitas kita pada kali ini, yaitu kita mengambil kitabnya Shiratal Mustaqim di dalam kitab Sabilal Mu'tadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, sunat daripada tawaf mencium dia serta menghantarkan dahinya atas Hajar Aswad 3 kali. Sunat-sunat tawaf itu adalah mencium daripada seseorang itu serta menghantarkan dahinya, ya, bersamaan seperti sujud, seperti sujud mencium berbarengan itu dahi, tapi bukan sujud dengan sujudkan ibadah di Hajar Aswad, bukan. Sunat mencium dia serta menghantarkan dahinya atas Hajarul Aswad 3 kali. Dan dikerjakannya seperti demikian itu pada tiap-tiap tawaf. Dan dikerjakannya seperti itu, seperti yang demikian itu pada tiap-tiap tawaf. Itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu dapat dia mencium Hajar Aswad, maka setiap kali keliling 7 keliling, maka dia mencium, masukkan kepalanya itu, serta dia mengantarkan dahinya, cium. Bila dia mampu. Bila tidak mampu, jangan. Maka jika ia tiada dapat mengerjakan yang demikian itu, andai kata dia tidak bisa, karena berpadat-padat atau berpedat-pedat, bersesak-sesak, beramai-ramai, berpedat-pedat, maka istislamlah ia dengan tangannya. Istislam makna melambaikan tangan. Maka istislamlah ia dengan tangannya.
Maka jika tiada dapat dengan tangannya, kalau juga tak dapat dengan tangannya, istislam. Istislam ini Pak maksudnya begini ya. Dia mengecup tidak bisa, kemudian dia masukkan tangannya. Masukkan ke tangannya. Karena dia tidak bisa, karena orang berpadat, masukkan tangannya ke dalam Hajarul Aswad itu, masukkan yang kanan. Maka jika tidak dapat dengan tangannya, maka dengan kayu. Dengan kayu, misalnya bapak bawa apa? Bawa siwak misalnya. Bawa siwak nih. Tak sampai tangan. Kalau nggak mampu pakai kayu. Tapi tak pula bawa pakai balok panjang lu masukin. Jangan pula kayu. Kayu yang bisa mudah kita masukkan ke dalam. Sesuatu apalah, apa aja. Sesuatu apa saja. Nah, kalau sudah seperti itu, tak bisa mencium dengan menciumnya sampai dengan dahi, kemudian tak bisa juga tangan diraih, tak masuk, ya, masuk tangan tu. Kemudian tak bisa juga tangan karena tangan terlalu pendek. Ada kita mau sampai, mau nyampe, mau gini, tiba-tiba datang ada orang langsung menolak karena berpadat-padat, bersesak-sesak. Polisi berdiri di antara daripada Hajarul Aswad, maka boleh dia dengan memasukkan sesuatu kayu, masukkan sesuatu yang bisa dipegang. Kalau sudah demikian dia masukkan, maka apa yang dia lakukan? Maka diciumnyalah akan kayu itu. Dia cium kayu itu. Tak bisa kayu Pak, sorban tu. Ini gunanya sorban ni banyak manfaat. Jadi sekarang tu banyak ada kayu sorban, usapnya tu. Cium. Atau Ka'bah tu sampai diusap. Itu enggak apa-apa, enggak jadi masalah sama polisi itu. Harumnya itu bila sorban yang kita bawa tu, kita usapkan sampai ke Indonesia. Harumnya kita bawa. Saya waktu saat itu masukkan, bawa bungkus langsung. Harum masih itu bawa. Jadi pakai benda itu aja, bagus. Bila tak dapat, masukkan sorban. Itu gunanya di sana bawa sorban. Banyak manfaat. Bisa diletak ibadah. Kalau kepanasan bisa diletakkan. Enggak ada sajadah, bisa jadi sajadah. Ya. Ada nanti apa namanya, angin-angin bisa diselimut. Banyak macam ini ya. Ada maling tinggal pukul aja. Ada ular apa segala macam. Jadi banyak manfaat dari sorban. Jadi banyak. Jadi diusapkan tuh Pak, usap. Yang enggak sampai kita diusapkan. Bila tidak bisa, kita bila tidak mampu dengan meraihnya, memasukkan benda itu, minta tolong dengan orang yang sudah dapat. Takut kita nanti tak dapat, Pak tolong Pak, masukkan. Itu kita ambil, kita cium. Luar biasa, gitu caranya. Ada juga calo sini Pak. Calo ada bayarin 100 rial. Kadang bisa juga berbisik-bisik di depan Ka'bah. Tahu dia karena orang Indonesia kan. Orang Indonesia kan orangnya standar-standar. Wajah Asia ini. Wajah Indonesia. Pas ditawarkannya, Bapak mau Hajarul Aswad, mau cium? Oh iya, travel sini ya, terima. Iya. Kalau mau ya ikut saya. Ikut saya. Mau kemana? Cium Hajarul Aswad nih. Tapi nanti bagi saya 100 rial. Biasanya calo-calo situ ada yang membantu. Jadi kita ini berdiri di belakangnya kayak main kereta api. Pemegang bahunya, ikutin saya nanti Pak. Kalau saya belok, kalau saya gini belok. Jadi main zigzag aja nanti. Gini ikutin masuk. Enggak lah, biar saya usaha sendiri. Kami mau usaha sendiri saja. Usaha sendiri. Sampai di mana? Kalau tak dapat berarti tak sampai amal kami ini. Harus beramal lagi nih. Ada yang salah masalah hati nih. Bisa jadi ingin rasa ujub,
Bisa jadi merasa kita sudah cium. Kadang-kadang kan ada orang sudah cium nanti langsung dipamer, aduh alhamdulillah saya sudah cium, ini ajar aswad. Ada kawan yang nggak bisa cium, akhirnya dia panas. Nah, akhirnya dengan cara demikian cari cara-cara, bila dengan benda minta tolong dengan yang lain yang sudah sampai di situ untuk masukkan benda itu daripada kayu ataupun daripada sajadah, ada apa namanya, sorban itu tadi. Maka dicium, itu sunnah. Maka jika tidak dapat dengan kayu, andai kata tak dapat pula dengan kayu atau dengan yang tadi kain, maka diisyaratkannya lah dengan tangannya. Isyarat. Jadi kalau isyarat cukup angkat tangan aja. Nah, cukup angkat tangan. Baik mau dekat maupun jauh, cukup angkat tangan isyaratnya. Terus kalau diisyaratkannya di tangan macam mana? Begitu dia isyaratkan karena dia tidak mampu, maka ciumlah tangannya itu. Gitu. Ya. Kerendah mana? Kerendah. Oh boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau boleh, pakai baju ini pun boleh. Lebih bagus lagi karena baju ini dipakai ibadah. Ya. Pakai baju ini, kan pakai jubah juga. Ini berjubah, kain, masukkan kain. Yang tak boleh dia itu nanti kalau misalnya aku mati nanti ini masukkan sesuatu yang di dalam tuh cincin, itu benda. Kalau itu kan kain, nggak apa-apa. Tapi nanti dilapisi lagi dengan kain kafan, dilapisin. Karena dia itu bertabaruk. Hah? Oh kain kenapa benda yang ini kan bagian kain juga. Yang tak boleh itu misalnya emas, cincin, kemudian apa saja itu benda tak boleh. Kalau kain, ya itu kain bertabaruk. Makna bertabaruk mengambil berkat karena dia telah menyapukan daripada Ka'bah. Dari Ka'bah bertabaruk. Jadi kalau dengan ada bertabaruk, ada satu sahabat juga seperti itu, bertabaruk dengan kainnya sampai dibawakan, dijadikan ini daripada yaitu pakaianku ini, karena ini banyak saksi. Pakaian jubah, pakaian ini dijadikan saksi ibadah kita. Jadi itu nanti di alam kubur ini jadi saksi kita nih. Kan sama juga pakai kain. Cuma bedanya kalau di dalam yang dikubur itu ketika kain kafan tidak dijadikan ya. Tidak jadi baju jubah. Tapi kalau ada orang ini pakaikan ketika mati di jubah. Nah, ini jubah. Nah, ini kan jubah juga nih. Nanti bungkus lagi. Nah, sama juga ini. Cuman di luarnya ada kain putih afdolnya. Nah, kalau memang demikian ya itu cari yang sorban yang warna putih, lebih afdol lagi. Nah, cari sorban putih yang besar kalau dapat. Kalau dapat kain kapan ya. Kain kapan pun bisa juga. Tak apa-apa bagi mereka kain diusapkan. Setiap orang di situ mengusapkan itu. Mengusap, bawa pulang. Kemudian dicium, sunat ya, sangat sunat. Ya. Dah, istislam. Bila dia tidak dengan isyarat kemudian dicium daripada tangannya. Dan jangan diisyaratkannya mencium itu dengan mulut. Dan jangan diisyaratkannya mencium itu dengan mulut. Karena yang demikian itu keji. Dan disyaratkannya dengan mencium dengan mulut. Ya, syarat dengan mulut. Paham ya? Paham? Tadi kayu, tak bisa dapat kayu, tak bisa dapat tangan, tak bisa dapat benda, kemudian ini, kemudian tangan, kemudian dia cium, ya dia isyarat dengan tangan, kemudian dia jangan dia isyarat dengan mencium dengan mulut.
Tahu kan? Paham? Paham bahwa? Hah? Apa? Bilang nah. Kalau udah paham. Apa yang lain yang tahu berarti pemahaman Pak Wa udah tinggi berarti dengan ini. Paham tuh Pak? Nah, belum tadi paham katanya. Ya. Tidak boleh mencium memberikan isyarat ke Hajarul Aswad dengan mulut. Tak boleh. Nah gitu. Itu tak boleh. Padahal dia jauh. Nah, gitu. Ya seharusnya gini aja. Nah, itu. Ambil tangan, ambil benda. Kalau benda diambil, misalnya nggak sampai berapa senti lagi Hajarul Aswad itu. Tangan kita nggak sampai. Ini ada spidol. Ini cium. Tapi tak boleh karena keji. Gitu. Tanpa pakai isyarat kita tangan, tanpa pakai apa, tapi dengan mulut. Karena ini keji. Gitu. Nah, itu. Istislam dengan isyarat, dengan pakai mulut, itu adalah satu perbuatan yang keji. Karena yang demikian itu adalah keji. Dan sunat istislam dan isyarat itu dengan tangannya yang kanan dan kiri. Kecuali orang yang tangan itu tidak ada. Ya, tidak ada. Sunat mengistislam itu tangan kanan. Karena tangan kanan ini mulia. Tangan kanan ini mulia. Ya. Tangan mulia, bagus. Menunjuk-nunjuk apapun kalau dapat tangan kanan lah. Kalau udah tangan kiri ini takabbur. Menunjuk-nunjuk dengan tangan kiri, takabbur. Itu kan tangan kanan lebih mulia. Ada yang tangan kanan menunjuk dengan begini, dengan begini, dengan begini, dengan begini. Ini lebih afdal, lebih terbuka. Kalau orang kita di Jawa kan cuman ini saja. Kalau orang-orang Sumatera nih, dia nunjuk ini aja. Tapi kalau kita ingin terbuka, silahkan. Ini terbuka. Dia terbuka semua. Kalau udah kiri, makanya istislamnya kan nggak ada seperti ini. Tunjuk nih. Tapi dia terbuka. Bismillah, ya Allahu Akbar. Dia terbuka. Jadi isyaratnya adalah dengan tangan kanan. Isyarat dengan tangan kanan. Sunat istislam. Maka jika tidak dapat, andai kata dia jika tidak dapat dengan tangan kanan, maka dengan tangan kirinya. Bisa juga tak dapat dia. Dahulukan kanan dulu. Sama seperti berwudu. Dahulukan kanan. Bila dia tidak dapat dengan tangan kanan, tak sampai. Istislamnya boleh dengan tangan kiri. Dah, itu sunat tawaf. Yang kelima, yaitu daripada mencium Hajarul Aswad. Yang keenam, istislam akan rukun Yamani. Kira-kira paham ini yang sudah yang kelima nih? Udah ya? Ketika Hajarul Aswad ya. Saya ulangkan lagi, di Hajarul Aswad sunat dia itu mencium. Bila dia tidak mencium, maka dia itu dengan mengambil sesuatu benda apa saja. Benda yang dari kayu, kain, apa saja kain ya. Di Hajarul Aswad itu. Sunat hukumnya. Bila dia tidak mampu berusaha, di sekitar itu kan ada orang yang tinggi-tinggi. Minta tolong sama mereka. Tapi kalau perempuan dimudahkan. Di situ. Bahkan bila dia perempuan ini menyongsor aja di situ ada kalangan laki-laki, itu dipersilahkan itu, cium. Bahkan dipermudahkan mereka. Kalau yang laki-laki ada yang sebelah sana, ada yang dari bawah yang ngambilnya. Ada yang dari bawah. Itu bagi yang tawaf. Kalau di luar tawaf itu berebut-rebut. Kalau dalam waktu sedang tawaf, ini ceritanya di sedang tawaf. Kalau sedang tawaf memang agak sulit. Kalau di luar daripada tawaf itu berebut.
Bahkan mereka itu ada mengambil saf di dalam sholatnya itu, kan sholatnya itu kan belingkar, ya. Tetap mereka tawaf dulu. Untuk triknya supaya bisa dapat itu, sebagian orang yang sudah mengalami itu, mereka itu tawaf dulu, tawaf, menjelang-jelang nanti udah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu berhenti, kan azan sudah mulai berhenti, itu berdirilah dia mengambil pas garisan ini di Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad. Pas berdiri. Nanti kalau udah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung Pak ambil Hajar Aswad. Enggak apa-apa. Nah, itu paling enggak ada orang. Dia udah pas kali mentok di depannya. Nah, begitu cara. Nanti tawaf dulu, tawaf biasa seperti tahiyatul masjid. Tawaf. Nanti begitu udah menjalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mereka tuh kalau udah azan, setelah azan itu masih tawaf. Masih tawaf itu. Karena dia diantaranya itu adalah mustajab doa itu. Masih tawaf. Tapi polisi-polisinya itu aja memberi isyarat. 10 menit lagi, 10 menit lagi, 10 menit lagi. 10 menit lagi, udah berhenti. Ambil, sana, ya, berhenti. Nah, bagi kita yang ingin cium Hajar Aswad, saat di luar tawaf, maka berdiri di saf pas di depan kita ada Hajar Aswad. Nah, kalau udah di depan Hajar Aswad tak bisa mencium, aduh berarti belum sampai amalan tuh. Udah di depan mata Hajar Aswad. Sementara yang mencium Hajar Aswad itu berebut-rebut, nah, tak bisa. Nah, itu dia sunat daripada mencium Hajarul Aswad. Berusaha sendiri ya. Jangan minta bantuan. Ya, minta bantuan seperti yang tadi ya, berusaha sendiri. Bila dapat, berdoa dulu. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk dapat mencium Hajarul Aswad. Semua sana mengandalkan kita Allah. Kita mengandalkan kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, istislam akan rukun yamani dengan tangannya serta diciumnya akan dia. Maka jika tidak dapat yang demikian itu, maka diisyaratkannya dengan tangannya atau kayu. Dan jangan dicium akan dia, dan jangan diciumnya akan dia, dan jangan istislam, dan jangan mencium akan dua rukun yang lain. Dua rukun yang lain. Rukun yamani masih ingat? Istislam, rukun yamani masih ingat? Keenam, istislam akan rukun yamani dengan tangannya serta diciumnya akan dia. Maka jika ia tidak dapat yang demikian itu, maka diisyaratkannya dengan tangannya atau kayu. Maka dan jangan dicium akan dia. Dianya itu tadi rukun yamani. Dan jangan istislam, dan jangan mencium akan dua rukun yang lain. Jelas ini? Terlalu cepat ya. Yang keenam saya bilang, istislam akan rukun yamani dengan tangannya serta diciumnya akan dia. Serta diciumnya akan dia. Maka jika tidak dapat yang demikian itu, maka diisyaratkannya dengan tangannya. Dah, bayangin isyarat. Atau tak dapat isyarat, kayu. Dan jangan diciumnya akan dia. Dan jangan diistislam. Dan jangan mencium akan dua rukun yang lain. Paham ini? Kira-kira paham? Ada paham? Pak jadi paham? Belum. Kalau belum bilang belum aja udah. Tapi bacaan yang saya baca bisa disimak bisa tadi kan? Ya. Paham belum? Paham dah.
Pak Rizkin paham? Hah? Belum. Belum paham? Hah? Istislam. Tadi kita cerita apa yang kelima? Hajarul. Yang mana? Hajar Aswad yang kelima tadi kan? Nah. Hah? Oh bukan. Hajar Aswad yang kelima tadi, yang kelima. Nah sekarang yang keenam, rukun Yamani. Rukun Yamani itu adalah mundur sebelum Hajar Aswad apa? Itu namanya rukun Yamani. Yang ada batu hitam itu yang saya tunjukkan gambar tuh. Batu hitam. Kalau kita mulai dari situ, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ada masih ingat? Ya, itu namanya rukun Yamani. Jelas. Itu rukun Yamani. Nah, di rukun Yamani itu tak boleh dicium seperti Hajarul Aswad. Tak boleh dicium karena dia bukan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu yang ada bulatan itu. Itu Hajar Aswad. Rukun Yamani hanya batu hitam. Nah, yang terjadi di lapangan, kenapa di dalam kitab ini mengatakan ini? Karena di lapangan sering orang tersalahkan. Oh, ini Hajar Aswad ini. Padahal cuma batu hitam tuh rukun Yamani, dia batu hitam. Memang wangi. Di sudut-sudutnya itu wangi, tapi mereka mencium. Gini. Meletakkan dahinya, dia pikir Hajarul Aswad. Yaitu dia cuman daripada mengantarkan tangannya saja. Memegang. Dan saya ilustrasikan dengan gambar. Begitu dia putar, mulai Hajarul Aswad nih. Ini Hajarul Aswad. Dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Di sini kan? Di sini menuju ke Hajarul Aswad itu apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menuju ke Hajarul Aswad. Nah, sebelumnya ini ada batu nih. Batunya rukun Yamani. Dia tidak boleh dicium, dia cuma dipegang saja. Dan juga tidak ada istislam, diisyarat tangan tidak. Nah, jangan mencium dan jangan mencium dua rukun di antara Hajarul Aswad itu jangan. Ya tidak ada cium. Yang dicium itu hanya Hajarul Aswad. Jangan salah-salah nanti saking berputar-putar 2 kali 3 kali pusing akhirnya salah mencium. Bukan Hajarul Aswad, rukun Syam, rukun Yamani. Paham ini? Jelas? Nah. Tidak dicium. Kalau itu insya Allah dapat tanpa berdesak-desak. Kalau rukun Yamani, hukumnya sunat itu. Tanpa berdesak-desak, putar itu. Tinggal cium, tinggal memegang ini saja udah. Tapi kalau Hajar Aswad itu berdesak-desak. Itu nama rukun Yamani. Dan istislam lain daripada Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu aja. Yang lain cuma istislam saja. Gini aja. Istislam dengan memegang. Hajar Aswad bila tidak memegang, bila dia tidak dapat mencium, bila dia tidak dapat memegang, bila dia tidak dapat dengan isyarat, tak ada ayu isyarat. Ini namanya istislam. Tapi kalau rukun Yamani tidak ada dengan daripada istislam. Begini, langsung pegang aja. Selain daripada Hajar Aswad. Dan rukun Yamani itu mubah jua, hukumnya mubah. Rukun Yamani itu hukumnya mubah. Dan sunat mengerjakan segala yang tersebut itu pada tiap-tiap kali tawaf. Setiap kali tawaf itu dilakukan istislam. Tetapi pada yang kasalnya terlebih muakkadah, terlebih pada yang kasalnya itu yang ganjil. Putaran 1, putaran 2, putaran 3 pegang. Putaran 3, putaran 5 pegang. Putaran 7 pegang. Itu hukumnya sunat muakkadah, sunat yang dikukuhkan, sunat yang dikuatkan.
Ya, itu dia yang dibacakan itu demi ibadah. Sikit lagi yang ketujuh, sunat tawaf membaca zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang daripada segala sahabat, yaitu dibaca pada pertama tawaf. Boleh dibaca dari warid Nabi zikirnya, boleh juga baca daripada salah seorang daripada segala sahabat, bacaan zikir-zikir yang dibacakan oleh sahabat boleh. Apa itu? Dibaca pada pertama tawaf. Paham ya? Dibaca. Ketika ini bagian ketujuh, sunat yang ketujuh. Sunat yang ketujuh seorang itu membacakan zikir. Mau zikirnya daripada warid Nabi boleh. Boleh. Atau dia mengambil salah satu daripada segala sahabat. Sahabat-sahabat ketika dia hendak bertawaf. Mana dia? Seperti mulai Hajar Aswad. Di sini Hajar Aswad. Hajar Aswad di sini putar. Nah, sekali putaran itu bacaannya satu. Ini bacaannya. Dua kali putaran tawaf bacaannya lain lagi. Dua kali putaran bacaannya lain lagi. Ini amalan sahabat. Nah, amalan sahabat. Jadi setiap tiap tawaf itu yang kita baca tu. Nah, tapi tak semuanya ada orang yang hafal. Tak semuanya ada orang yang tahu bacaan yang, karena ada yang bagian panjang. Boleh dia baca dengan zikir. Pokoknya zikir lah. Mau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Contoh, bila dia ingin mengamalkan daripada salah satu daripada sahabat, setiap tawaf ini bacaan. Setiap tawaf ini bacaan. Apa tawaf yang pertama dibaca? Ini yang tawaf yang pertama dibaca. Sekali yang tawaf, bagian tawaf yang pertama. Bismillahi wallahi akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa itba'i li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh dibaca pada tawaf yang pertama. Ya, warid dari Nabi boleh, ini itu baca. Dalam tawaf pertama itu dibaca keliling. Artinya apa? Yakni dengan nama Allah dan Allah jua yang maha besar, Tuhanku, tawafku ini dengan percaya akan dikau dan mentasdikkan dan membenarkan kitabmu dan menyampaikan janjimu dan mengikuti akan sunnat nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca pihak bab membaca pada arah pintu, pada bagian pintu. Pada bagian pintu, Allahumma innal baita baitaka wal harama hurmuka wal amna wa amanuka wal abdu abruka wa hadha maqamul aidu bika minan nar. Yakni Tuhanku, bahwasannya bait ini baitmu, rumah ini rumahmu, dan hurum ini hurummu. Hurum ini mulia, dan aman ini amanmu, dan inilah tempat yang melindungi dengan dikau daripada api neraka. Nah kan, itu yang dibaca, Ya. Hajar Aswad ini dibaca sekali tawaf. Allahumma bika tasdiqan tadi tawaf. Tiba di pintu yang ada pintu pintu Ka'bah, di pintu Ka'bah ini yang dibaca. Allahumma innal baita baitikal haram. Ini boleh diamalkan bila dia sendiri. Dia tiba di pintu. Dan membaca antara dua rukun Yamani. Dua rukun Yamani ini. Di antaranya itu. Apa yang dibacanya? Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma aqna'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Nah, itu yang dibaca. Hai Tuhanku, anugerahi karunia-Nya akan kamu di dalam dunia kebajikan dan dalam akhirat kebajikan, dan kupeliharakan kamu daripada
siksa api neraka. Tuhanku, pada akan karunia kiranya akan daku, pada barang yang engkau anugerahi kiranya rezeki akan daku, dan engkau beri berkat akan daku di dalamnya, dan engkau gantikan kiranya akan daku tiap-tiap yang lenyap bagiku dengan kebajikan. Nah, itu ya. Itu arti yang dibaca antara rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu minta kebahagiaan pada Allah dunia dan akhirat. Minta rezeki kepada Allah di antara itu. Minta sesuatu apapun yang lenyap digantikan ya Allah yang lebih baik. Nah, itu amalan yang dibaca ketika yang itu tawaf. Baca ketika tawaf. Tawaf yang pertama, ini zikir-zikirnya ya. Zikir tawaf yang pertama, begitu berjumpa dengan tawaf pertama, itu yang dibaca. Dan ketika kita kedapatan di pintu Ka'bah itu, ini yang dibaca. Ketika kita antara rukun yamani, ini yang dibaca. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Baik ya, sampai di situ dulu kajian kita sunat-sunat bagian yang ketujuh. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah amalan itu apa yang dilakukan oleh seorang yang sedang tawaf itu. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa dhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma innaka 'afwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li syayikhina wa li masyayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Semoga kita paham pelan-pelan ya, enggak cukup sekali dua kali. Nah, udah dipraktekkan pun kita masih juga lupa wirid-wiridnya, zikir-zikirnya. Insyaallah kita akan paham nanti kalau udah di realnya, nanti baru nyatanya, baru bukan latihan lagi, prakteknya langsung yaitu umrohnya langsung, hajinya langsung. Itu baru bisa paham apa yang kita tuntut ilmu ini, baru mudah dipraktikkan itu tadi. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.